Akhirnya pada prakteknya organisasi-organisasi gereja ini termasuk PGI adalah lahan buat cari duit, saudara. Ya, di mana ada dana-dana. Pertama yang nyunat ya ketua dan pengurusnya dulu, sunat dulu. Ngeri ya. Wah, Orang ini yang awalnya dia yang menggagas. makanya orang-orang PGPI pada marah-marah sama saya. Lalu tiba-tiba ditarik 900.000 itu per kapan, Pak? 900.000 per semester itu mulai adanya kapan? Nah, kalau yang ada ini ya baru kemarin yang saya kirim itu. Oh, berarti baru setelah pembagian voting ini tiba-tiba diumumkan Iya. ditarik 900.000. Nah, anggota DPR. Anggota dewan ini sehingga Nah, voting ini bisa full. bisa goal. Dan sebetulnya proyek BOTI ini bukan punyanya si Anies ya, tapi si anggota dewan ini ya. Anggota dewan ini, dan memang itu haknya gereja, udah lama ada. Iya, itu haknya gereja, jadi nggak ada jasanya Anies, nggak ada dong. Nggak ada. Oh. Shalom Indonesia, Shalom Eropa, Shalom Afrika, Rusia, Ukraina, Mongolia, Shalom Amerika, Kanada, Amerika Latin, Panama, Kepulauan Hawaii, Alaska, Shalom yang ada di New Zealand, Australia, Timor Leste, Kepulauan Salomon, Vanuatu, Australia, dan Papua Nugini. Shalom yang ada di Hong Kong, China, Jepang, Taiwan, Korea. Shalom yang ada di India, Malaysia, Brunei, Singapura, Filipina, Thailand, Vietnam, Kamboja, Laos, Myanmar, Burma. Shalom yang ada di Iran, Dubai, Qatar, Arab Saudi. Shalom semua yang ada di Papua Barat, Irian Jaya. Doa kami, donasi kami, air mata kami selalu beserta dengan Anda. Dan juga, nah, saudara, hari ini tema kita agak ringan ya, anggota PGPI mengadu ke Nabi ke-26. Ya, karena ada pungutan yang lumayan. Ternyata dana BOTI ini luar biasa ya. Nah, dana BOTI ini ternyata ada yang nggak kebagian dari PGPI. Dan si pengurus PGPI ini jualan nama anggota PGPI, sehingga ada yang komplain ya. Dan ternyata kemudian dipalakin ya, nah, terjadi pemalakan dana BOTI, mumet ya. Nah, terus ada yang protes, mengapa harus pakai muji-muji Anies, karena dana BOTI ini kan bukan dari Anies sebetulnya. Ya, itu kan bukan dari Anies, tapi kenapa si Johnny Beol sama Gilbert sama beberapa orang itu sampai kudu muji-muji Anies. Jadi mereka komplain ya, anggota PGPI ini marah. Ya ternyata suara kita ini cukup menggelegar ya. Anggota PGPI-nya kepanasan kupingnya mendengarkan. Iya, kenapa mesti muji-muji? Itu kan bukan duitnya Anies, itu bukan duitnya Anies juga. Ya. Jadi kenapa yang dapat tanggung jadi Anies? Kalau anggota PGPI yang pengurusnya nanti merasa difitnah, boleh klarifikasi di sini ya. Oh iya. Kalau mau klarifikasi sesama Kristen ya di kalangan orang Kristen. Ya, Pak Martin, gimana ceritanya itu asal usulnya coba? Ya, teman saya ini yang bernama Mutiara yang saya email itu, Iya. sebetulnya beliau itu diajak oleh anggota DPR yang dari fraksi PDIP. Nah, itu perihal dana BOTI. Nah, dana BOTI itu sudah lama ada, tapi yang menerima itu hanya kelompok tertentu saja. Gereja nggak dapat. Nah, fraksi dari PDIP ini mengajak bicara teman kita ini supaya hak daripada gereja selama ini harus mereka terima. Intinya kan gitu. Nah, akhirnya dihubungi DPC di DKI, lalu kemudian mengusulkan. Nah, setelah sudah on semua, udah di-okein, lalu tiba-tiba dari PGPI-nya memberi cara itu supaya ada iuran dengan alasan program. Nah, jadi sampai hari ini program itu nggak ada. Nah, satu. Yang kedua, kalau tidak memberikan potongan itu, ya 900.000 lah per semester, maka
dananya tidak akan dicairkan. Nah, berarti kalau 2 semester, ya 1,8 juta dikali 1.000 gereja. Itu udah berapa miliar? Ya, mungkin Pak Paul bisa hitung berapa tuh. Berapa gereja tadi totalnya? Ya, satu semesternya 900.000. Ya, 2 kali berapa semester, gereja? ya taruhlah kita kecilin aja ya, 1.000 gereja. Wah, itu 900.000 kali 900.000. 900 juta tuh 1 miliar tuh, 1 semester. Ya, kalau 2 semester kan 1,8. Ya. Nah, berapa miliar? Nah, Terus jadi, uangnya itu buat apa, Pak? ya katanya buat program, tapi nggak ada programnya sejak dikumandangkan, sejak di-on kan. Laporannya jelas nggak, Pak? Ya nggak ada. Tetapi anehnya, surat pertanggungjawaban dari gereja lokal itu ada tulisannya, tidak ada pemotongan. Nah, dananya masuk ke rekening, tapi setelah itu ya diminta supaya bayar iuran. Nah, makanya teman saya ini mau bicara, tapi kan harus istilahnya karena terikat organisasi, makanya ya pakai sistem apa, pakai nama samaran itu. Nah, jadi sampai hari ini teman saya ini menentang hal itu, tapi akhirnya beliau tidak diajak bicara lagi karena hal itu nggak setuju. Oh, Bapak ini di sana sebagai apa, Pak? Bapak sebagai pendeta juga Ya, gembala jemaat. di gereja tersebut, di salah satu gereja Nah, PGPI tapi kan? ya masih di bawah itulah. Ya, maksud saya gini, sebelum pembagian boti ini, apa kalian memang ada iuran wajib PGPI? Ya sebetulnya nggak ada, hanya alasannya katanya itu ada program. Tapi sejak di-on-kan itu tidak pernah ada program. Nah, itu kemana Ulangi tidak ya, jelas. untuk menjadi anggota PGPI, apakah harus membayar iuran? Sebelumnya, dulu, dari awal. Ya sebelumnya iya. Sebelumnya Berapa, begitu. Pak? Kalau awalnya itu saya belum masuk, tapi teman saya ini yang bayar itu 10%. Perpuluhan dari seluruh penghasilan gereja tersebut. Ya dari dana yang masuk itu. Dari dana yang masuk dari gereja tersebut ya. Nah, tapi yang saya punya bukti kuat itu ya yang saya kirim itu. Loh, Bapak kan anggota PGPI kan, sinode Bapak Iya, kan? betul. Loh, Bapak disuruh bayar juga nggak? Misalnya nih, GBI ini kan anggota PGPI. Ya. GPDI kan anggota PGPI. Ya. Nah, mereka itu kan semua gereja harus membayar iuran selain kepada sinode juga kepada PGPI, begitu? Ya ke PGPI, betul. Nah, Kalau untuk sinode kan beda sendiri dia kan, karena itu kan perpuluhan sebulanan. Tapi kalau khusus yang dari Pemprov ini, ya itulah yang harus yang store. Yang dari dana dari Pemprov ini loh, Pak. Bapak yang setor gerejanya atau sinodenya? Langsung gerejanya, gereja lokalnya. Loh, Bapak setor 2 kali dong, selain ke sinode ke PGPI juga. Nah, kalau GBI kalau misalnya kalau ke sinode kan beda sendiri karena itu kan seperti biasa. Kalau ke sinode Bapak bayar berapa? Ya biasa 10%. Jadi sekarang 10% ke sinode, 10% ke PGPI. Ya kalau PGPI kan hanya dana itu aja. Tapi kalau akumulasi bulanan pemasukan. Ya, pokoknya 10% ya. Jadi 2 kali kan bayar setiap bulan bayar ke sinode 10% dan bayar ke PGPI 10%. Ya, kurang lebih gitulah. Oke, sampai situ dulu. Nah, sekarang tadinya kan 10% dan semua saya kira nggak terlalu berat ya kalau 10% ya. Karena itu kan dana dari jemaat juga, kecuali kalau gereja kecil yang kecil banget memang ya berat ya. Kalau gereja jemaatnya cuma 100 ya berat ya. Tapi kalau di atas 500 saya kira nggak berat kalau suruh perpuluhan bayar PGPI sama ke sinode 10%. Jadi 20% itu kan sudah pasti sudah keluar kan. Nah,
Iya. Nah, terlalu tiba-tiba ditarik 900.000 itu per kapan, Pak? 900.000 per semester itu mulai adanya kapan? Nah, kalau yang ada ini baru kemarin yang saya kirim itu. Oh, berarti baru setelah pembagian boti ini tiba-tiba diumumkan Iya. ditarik 900.000. Nah, begitu sih. Aduh, sebentar. Ini sebetulnya sangat janggal ya. Kalau ada iuran pendeta kan anggotanya bayarnya ke ini ya, ke sinode. Semua dong, ya tentu saja dia harus bayar perpuluhan ya kan ke sinode karena kan sinode harus setahu saya dulu ya, kenapa harus ada perpuluhan ya? Bukan supaya untuk memperkaya ketua sinode, bukan, tetapi supaya perpuluhan itu digunakan untuk pengembangan sinode tersebut. Misalnya bikin kantor, gaji karyawan sinode, ya. Terus untuk menolong gereja-gereja yang kekurangan, yang miskin. Jadi pendeta-pendeta yang di kampung-kampung itu dibayarin oleh sinode. Seharusnya begitu, setahu saya, ya. Nah, kalau sekarang berubah saya enggak ngerti. Tetapi memang jadi kalau membayar setiap gereja itu yang mampu membayar 10% ke sinode, menurut saya itu wajar karena sebagai bentuk kontribusi terhadap organisasi Anda kan mendapat perlindungan, kependetaan Anda diakui, ya kan, mendapat pembinaan dan juga setiap setahun sekali sinode kan harus membuat acara, ya kan, membuat acara misalnya seperti seminar hamba Tuhan, ya kan. Nah, walaupun menurut saya seminar-seminar begitu itu cuman retorika doang ya akhirnya ya, nggak benar-benar membekali atau melengkapi pendeta-pendeta ini. Akhirnya ya workshopnya cuman retorika doang akhirnya, biasanya begitu ya. Nah, Ya. tetapi itu idenya bagus, intinya idenya bagus walaupun pelaksanaannya retorika doang. Tetapi kemudian sinode ini menjadi anggota PGI atau menjadi anggota PGPI. Ada lagi yang satu sinode menjadi anggota PGPI, PGPI dan PGLII, ya kan? Ya. Jadi 3 tambah lagi menjadi apa namanya Mukri itu ya, apa Mukri apa tuh punyanya si Heri itu kan, sama tuh misalnya. Berarti kan bayar. Nah ini pertanyaannya yang bayar sinodenya atau gerejanya? Nah ini baru tahu. Setahu saya harusnya sinodenya yang bayar, ternyata gerejanya yang bayar, saudara. Ya. Ini cukup kaget juga saya nih, harusnya sinodenya yang bayar, motong dari uang itu tadi kan. Dan seharusnya tidak perlu 10%. Misalnya kita berapa? Anda sinode mau masuk, ya harusnya sinodenya yang bayar. Kan sinode itu yang menjadi anggotanya. Dan para pendeta di bawahnya kan ikut ke bawah. Misalnya bayar berapa? 10 juta per semester. Tapi sinodenya yang bayar. Dipotong dari uang iuran ininya kan, kalau memang itu diperlukan. Tapi ini aneh memang ya. Karena akhirnya organisasi-organisasi ini memang lahan cari uang bagi para pengurus ya. Iya. Akhirnya orang berebut jadi pengurus karena memang lahan buat cari duit. Nah, itu yang terjadi. Nah, setahu saya kalau yang namanya melayani ya begitu. Ya, bukannya malah si pengurusnya, harusnya pengurusnya ini malah buat rebutan, buat lahan cari duit. Yang setahu saya akhirnya pada prakteknya organisasi-organisasi gereja ini termasuk PGI adalah lahan buat cari duit, saudara. Ya, di mana ada dana-dana. Pertama yang yunat ya ketuanya, ketua dan pengurusnya dulu, sunat dulu. Ngeri ya. Lanjut. Iya. Jadi sebetulnya kalau untuk sinode sendiri nggak persoalan, karena itu udah biasa kan ya. Itu udah biasa. Ya. Masalahnya ini yang di PGPI-nya yang jadi masalah. Jadi teman-teman itu banyak yang protes dan sebagainya. Kalau awalnya kan sebetulnya ada pemotongan itu karena ada program. Tapi ternyata programnya pun nggak ada sampai dengan hari ini. Tetapi pemotongan itu harus. Nah, tapi laporan pertanggungjawaban wajib menuliskan itu tidak ada pemotongan. Tapi kan ini sebuah kebohongan juga. Oh, Iya, gitu. loh kok gereja ngajari begitu sih? Ya itu makanya justru teman saya ini
dia mau bicara, sudah bicara dengan keras dengan itu karena dia juga Wah, orang ini yang awalnya dia yang menggagas. makanya orang-orang PGPI pada marah-marah sama saya. Ternyata bangsat semua nih pendetanya nih di dalam nih, pengurusnya nih kan. Karena gini Pak Eh, Paul, soalnya teman-teman ini ada yang nyewa di rusun. Nah, kemarin pasca pasca pandemi ini jemaat-jemaatnya ada yang PHK, banyak PHK, ada yang pulang kampung. Secara otomatis ya tentu juga segi pendapatan menurun luar biasa. Nah, dengan pemotongan itu aja itu bisa bayar 2 bulan ya untuk sewa tempat. ya, Gitu. Nah, jadi semua mengeluh. Ini kita juga punya kesulitan. Masa beginikan juga gitu. Nah, tapi laporannya tulisannya tidak ada pemotongan. Kan luar biasa kan? Tapi itu kan kebohongan juga. iya harusnya tulis ada pemotongan, memang ada pemotongan, ditulis pemotongan nggak masalah ya kan. Karena uangnya itu Tinggal kan ribut di ditransfer ke belakang gitu kan. rekening Yang gereja penting ada lokal kan? tulisannya. Karena pihak pemerintah kirim ke rekening kan. Nah, kemudian nanti diperintahkan supaya kirim ke rekening PGPI kan gitu. Nah, tapi laporannya tidak ada pemotongan gitu. Dari Pemprov sih nggak ada, tapi bagian yang mengkoordinir yang ada pemotongannya. Kan aneh kan? Yo aneh, maksudnya begini loh. Minta uangnya itu mungkin oke, karena bagian dari konsekuensi kan. Tetapi kemudian terus disuruh bohongnya itu loh, yang tambah Ya nggak itu benar. kan. Kalau minta uang, tapi ada jelas tertulis laporan, oke, nanti kita ribut, apa buat apa nih, kan tinggal ribut aja kan. Ya, Tapi ketika kemudian dibilang nggak boleh ngomong, nah itu nggak bisa ribut tuh, udah bukan ribut lagi, itu udah nggak benar, udah pasti nggak benar. ya itu masalahnya. Makanya banyak yang komplain, cuma kan ya itu tadi berani nggak berani karena ada ada apalah istilahnya kesulitan tertentu sehingga tidak bisa berbicara lebih. Ya kayak teman saya ini kan awalnya dia juga yang memperkenalkan, yang menggagas, justru dia disingkirkan karena nggak menyetujui hal itu, nggak bisa. Tuh. Padahal teman bapak ini adalah orang yang Yang pertama bertemu kali dengan anggota DPR anggota RI dewan yang ini sehingga proyek ah BOTI ini bisa full. bisa goal, Dan sebetulnya proyek BOTI ini bukan punyanya si Anies ya, tapi si bukan anggota dewan ini ya. anggota dewan ini dan memang itu haknya gereja, udah lama ada, Iya, itu haknya gereja. Jadi nggak ada jasanya Anies nggak ada dong. nggak ada. Oh, Makanya bangsa juga nih justru gubernur sekarang satu ini nih, gubernur Arab dipuji-puji nih. Iya. ya karena dapat duit tadi. Nah, itu Hmm. yang teman-teman nggak bisa terima. Sebetulnya bukan masalah duitnya, tapi kan dipaksa berbohong itu kan nggak boleh juga. Ya, loh, Anda Secara, dipotong begitu pun sudah nggak oke juga. nah itu ya sebetulnya pengurus itu kan mereka juga dapat karena mereka rata-rata mayoritas kan gembala juga. Ya, harusnya kan nggak perlu mengambil Ya, yang punya hak orang kan gitu. Harusnya kan gitu. Oke padahal kalau misal tiap gereja dapat berapa itu? Satu ya gereja kalau dapat berapa? satu gereja 2 juta misalkan. Loh, satu gereja dapat 2 juta, lalu Ya dipotong 900.000 satu semester. 1 semester. Jadi Loh, masa gini 1 semester itu setahun berarti habis dong. bukan. Jadi 1 bulan itu 2 juta kali 6. Oh, setiap bulan dapat 2 juta. Ya, Kali 6 jadi dapat 12 juta. nah, Dari 12 juta dipotong lagi 900.000. ya Ya, itu. jadi 10% Nah, juga dong kira-kira ya. Nggak nyampe ya, 10% lah ya. ya kurang lebih segitu. Jadi kalian dapat duit tapi dipotong 900.000. Intinya begitu kan, dapat 12 juta dipotong 900.000. Betul. Nah terus dan dibilang nggak ada potongan. Ya laporannya nggak ada potongan. Kan Ya memang kan nggak ada potongan, dikasih semuanya kan 2 jutanya kan. Tapi disuruh iya, bayar yang 900.000. tapi kan suruh store. Kalau nggak kasih, Ya konsekuensinya ya nggak diurus. Karena kan pengurusan harus lewat sana kan. oh sekarang baru terima 2 juta sudah langsung disuruh bayar 900.000. Nah, pembayaran itu per semester.
Jadi udah langsung terima 12 juta. Ya. Enggak. Yang dana botinya itu sekarang kalian sudah terima berapa? Nah, kalau sekarang ini kalau hanya yang sudah duluan yang sudah dapat, tapi yang baru-baru ini belum. Wah, ini harus diaudit ini. Ini tambah nggak jelas lagi nih. Ini harusnya KPK ngaudit gereja ini. Itu memang kacau balau. Ya, saya yakin ini udah bau-bau nggak baik ini udah bau-bau aroma neraka ini udah nih. Ya makanya teman saya ngomong ini perampokan nggak benar kalau begini. Ya, ini harusnya KPK turun ini. Karena ini kan dana dari negara kan, dan miliaran. Ya kalau negara sih nggak salah karena udah langsung ke rekening kan. Loh, belum tentu kalau tiba-tiba disunat. Nah, yaitu yang nyunat ini kan organisasi yang melindungi itu. Nah, lalu kan pelaksanaannya kan juga tetap harus dipantau kan. Ya, itu masalahnya. Apakah benar-benar gereja mentransfer kepada jemaatnya kan, kepada Iya, anggotanya kan. betul. Harusnya memang ada laporan Harus itu. ada audit dari negara nih yang begini nih. Sebetulnya begitu, yang benar itu. Harus ada audit. Nah, negara harus turut campur dalam hal ini. Harus yakin bahwa itu nyampe. Wah, kalau itu ternyata dikorup, bikin malu juga tuh. Itu berapa miliar itu Pak? Kalau misalnya 1.000 gereja, taruhlah 1.000 gereja ya. Ya tadi kan 900 juta kan. Nah ini udah berjalan sejak ada dana boti ini. Kalau sumbangan-sumbangan itu nggak persoalan. Kalau memang benar programnya, jelas acaranya apa, sebetulnya nggak persoalan. Nah, kedua, laporannya itu ya jangan begitu maksudnya kan